Ini nih sini. Kita mana? Kita ini. Gede kan? Gede ya. Awas yuk, awas. Awas. Nih, gini Cil caranya. Dibuka. Gini. Gila. Mater. Manis ya? Tuh ada warung loh. Manis ya? Manis ya? Nih, manis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ararioji. Semoga kalian sehat dan sukses selalu ya. Oke, hari ini kami sekeluarga akan camping kembali. Camping hari ini di Pancawati kembali, tepatnya di Sejati Resort and Camp. Di Sejati Resort and Camp ini banyak sekali fasilitasnya. Ada kafe, ada kolam renang, ada penyewaan villa, ada penyewaan dom, dan kami ini di resort ini menyewakan kafling untuk camping keluarga. Lalu untuk view-nya sendiri ke Gunung Salak, terus ke belakang itu ada Gunung Gede Pangrango. Oke, saksikan terus ya keseruan kami yang camping di Sejati Resort Camp hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, sudah selesai makan siang, tidur siang, sholat. Tadi kebetulan nggak tahu badan capek banget ya. Ini sore, sekarang jam 4 kurang 5. Sana sore di Sejati Camp Resort. Ini kebetulan lagi ada acara CVI Camper Van Indonesia ya di sini nih. Terus di bawah ada komunitas juga, teman belum tahu dari mana. Sejati Camp Resort di Pancawati. Nah ini selesai setup. Sebenarnya setupnya udah dari tadi, cuman baru bikin videonya sore ini. Kira-kira nggak tahu kenapa temen-temenan kok ngantuk banget. Seperti biasa masih pakai Arpenas 4.2. Setup tenda seperti ini, flash sheet. Nah, kurang lebih seperti gini lah. Tidak ada yang beda. Oke. Terus juga hammock udah pasang tuh. Ya, seperti itu ya. Sama saya mau ada tambahan. Ada beberapa saudara yang nanya Arpenas 4.2 tuh fiturnya seperti apa ya. Oke, sekarang saya coba review dikit-dikit peralatan tenda saya ya. Karena di video sebelumnya nggak pernah saya review ya, apa saja yang saya pakai, fiturnya seperti apa. Oke, mulai dari tendanya ya. Ini Arpenas 4.2 Quechua. Belinya di Decathlon. Dia punya 2 kamar.
4.2 berarti 4 orang 2 kamar, jadi masing-masing kamar 2 orang. Terus ada guest room di tengah ini besar ya, kalau bikin bed itu ya bisa 4 orang nih di sini nih. Ya seperti itu ya. Nah terus dari Arpenas ini ada kantong-kantong di sini ya. Terus kantongnya dari apa namanya, luring ya. Terus pintunya juga nih ada luringnya pintunya. Kita lihat dalamnya dulu ya. Ini ada jendela di sini, luring, di luarnya juga itu luring. Kalau untuk bahan saya kurang ngerti ya. Cuman udah anti angin kenceng lah intinya. Tuh pintunya seperti ini. Jadi untuk masalah kualitas bahan pakai apa bisa searching aja di Google ya. Tuh, ini ada penyimpanan di dalam kamar juga. Ada penyimpanan 2. Jadi kalau untuk bahan tendanya kalian searching aja sendiri ke Mbah Google. Di belakang ada jendela plastik. Kenapa saya nggak mau ngasih tahu bahan-bahannya, karena saya kurang paham ya, saya hanya pemakai. Jadi kenapa pilih 4.2, karena punya 2 kamar aja. Oke. Terus ini ada kompor gas. Nah, kalau untuk spill harga 4.2 ini saya beli waktu itu 2,9 dari harga 3,5. Cuman sekitar 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya main ke Decathlon, dia lagi promo nih, cuman 2,5 juta nih. Diskonnya 1 juta. Kemarin saya diskonnya cuman 600.000. Sekarang lebih murah tuh diskonnya. Terus ada meja buat naruh piring-piring, mangkok-mangkok, peralatan lah. Berantakan naruhnya ya begitulah. Yang namanya rumah pindah tuh, jadi mau ngerapihin tuh besok udah balik lagi. Gitu ya. Terus ini ada kompor gas untuk harga saya beli 100.000 kalau nggak salah. Terus ini lagi promo juga tuh, tabletop bangku 2 sama meja, kemarin kalau nggak salah 150.000. Terus ini bangku lipat mancing ya, kalau ini kan bangku lipat tenda, ini mancing saya beli 2 karena saya dulu doyan mancing. Dulu beli di Asko harganya 80.000 satu, jadi 2 160. Terus ini di bawahnya saya kasih terpal. Ini di bawah ini masih ada sebenarnya terpal seperti ini di tengah untuk ruang gas, cuma saya nggak pakai ya. Udah di 2 atau 3 kali camping belakangan ini saya jarang pakai ini ya. Jadi begini aja udah. Ya, terus lanjut punya hammock murah, beli di PLN Mobile Store nih, cuman 70.000 kalau nggak salah. Terus ada flysheetnya merek Hans Outdoor. Kemarin itu beli flysheetnya doang 300.000 kalau nggak salah. Cuman saya paketan sama tiang ininya nih, ada 3 biji, 1 sono 2 terus 3, itu total 500.000 kalau nggak salah. Nah terus ini kalau ngomongin pasaknya ada 1 2 3, di sebelah sana 3 juga 6, terus di sini 1 2 samping-samping 2 4 tambah 6 ada 10 pasak yang utama. Terus untuk pasak bantuan, maksud saya pasak bantuan tuh ini ya, talinya ini buat kepasak ya, nggak ngerti bahasanya apa. Itu ada 1 2 3 4 sama belakang juga 4, jadi 8. Terus di jendelanya ini juga ada tali seperti ini tuh, 2 biji kanan diri, kan di setiap tenda punya 2 tali. Saya selalu pakainya begini aja, kalau buka begini, kalau dingin ya saya tutup, jatuhin aja. Nah terus Arpenas ininya naik ya, agak bolong.
jadi dia nggak mungkin udaranya tertutup full kayak tenda-tenda yang kotak-kotak itu ya. Kalau yang kotak apa sih jenisnya, geodastik apa ya, lupa saya. Yang kayak Alltrack Tentastic, Alltrack Skylark kayak gitu tuh, yang kotak-kotak gitu mereka kan gabung tuh bawahnya sama atasnya, tapi mereka outernya sendiri, innernya sendiri. Kalau ini kita kalau ngerakit tenda, outernya dulu kita rakit baru pasang innernya. Innernya itu cuma di gait-gait aja ya. Nih tuh, cuma digait-gait aja innernya. Nah, seperti itu ya. Kalau ditanya total beli semua ini kayaknya 5 juta mah ada, 5 juta mah semua. Karena saya belinya murah-murah buat preteran-preteran. Karena mikirnya dipakai bakalan didudukin, bakalan rusak. Apa kalau tenda kan memang main barang utama di dalam camping ya sama keluarga. Terus juga kenapa pilih Arpenas 4.2? Saya ngelihatnya mirip kayak tenda gunung nih. Modelnya dia lengkung begitu gitu ya, kayak kalau di Alltrack tuh kayak tendanya si Eclipta. Tadinya saya ngincer Eclipta mau beli, cuman karena ruangannya satu tapi dia gede, bisa 4 apa sampai 6 orang gitu, jadinya masih belum bisa gitu ya. Kalau 2 ini kan karena anak saya ada yang cowok ada cewek gitu kan, jadi bisa pisah tuh, anak cowok tidur sama saya, anak cewek tidur sama ibunya kayak gitu. Tapi ini hari ini saya kebetulan lagi ngajak orang tua dari istri. Seperti kemarin kan saya ngajak orang tua saya. Campingnya sekarang di Sejati Camp Resort itu di daerah Pancawati. Oke lanjut ya. Milih seperti itu karena merasa lebih tahan angin kenceng ya. Kecuali tenda Tentastic yang kotak-kotak tuh kayak apa, kecoa juga ada tuh yang kotak tuh pokoknya. Itu saya ngerasa kayaknya kalau ada angin kencang bakalan kena hembusannya gede dia. Ya cuman perasaan saya, maaf ya jika salah gitu ya. Tapi hanya saya membacanya seperti itu aja, pakai angin kencang karena ini tendanya melengkung jadi kayak tenda gunung, jadi lebih gampang melawan angin gitulah ibaratnya. Oke, segitu aja review apa saja yang saya bawa di saat camping, peralatannya sama tripod gitu ya, buat biasalah bikin video. Ya segitu aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau camping murah seperti saya, ya itu budget 5 juta ya kurang lebih seperti ini dapatnya. Ya sama terpal kalau nggak salah yang dalam gede, yang luar cuma 2x3, itu kemarin cuma gope tuh di Shopee kalau nggak salah. Kalau untuk link ya kalian cari sendiri aja, link Shopee. Ini rata-rata kami beli di, kalau untuk online shop ya di Shopee. Tapi kalau untuk offline-nya ya di Decathlon atau di Asko. Sekarang Asko namanya, dulu namanya apa? S1R ya. Oke, nanti kita review kembali di saat malam hari gimana suasana malamnya di Sejati Camp Resort. Dan seperti biasa nanti di minggu kan saya Sabtu nih, di minggu pagi ya. Minggu pagi sekalian jalan-jalan pagi, saya akan review singkat semua yang ada di Sejati Resort Camp. Oh ya, dari Sejatinya dikasih tempat colokan listrik. Terus di sana jauh nih ada tempat cuci piring ya. Terus setiap kafling yang sewa tenda dikasih plastik sampah. Assalamualaikum, selamat malam. Sekarang jam 7:30. Ini suasana malam di Sejati Camp and Resort ya, Pancawati ya. Jadi enak nih suasananya, nggak terlalu terang itu ya itu. Nah ini
camper van Indonesia juga masih ada. Nanti saya juga akan jalan-jalan lah dikit-dikit, lihat mobil-mobil camper van di situ ya. Nah ini posisi tenda tuh harus agak tinggi ya buat ngelihat city light tuh. Ini city light karena di sebelah sini nih ini ada pagernya si siapa, si Sejati. Nah tapi kalau kita kemari tuh, kalau dari gerbangnya kelihatan banget city light-nya, tapi gunungnya nggak kelihatan. Padahal posisi view-nya mirip-mirip ini kayak Pondok Kapilih, posisi view ngelihat city light. Kalau ini kelihatan city light. Sejati Resort dan Cafe. Ini di luarnya ya. Sekarang saya mau coba keliling-keliling malam lah, masuk ke dalam. Kafling saya itu dari pintu masuk langsung sebelah kanan sini. Kalau ini kan yang ke jalur tadi. Nah yang ke situ. Saya yang jalur kedua. Kalau panas terik enak tempatnya, adem. Posisi kafling saya karena pohon pada gede-gede. Ya. Pohon pada gede-gede, enak. Kalau sini lagi coba kita lihat yang jalur sini. Nah ini saya akan review suasana malam aja ya. Nanti untuk review lengkap besok pagi seperti biasa, review lengkap dari kolam renang apa ntar saya datengin. Karena sekalian olahraga. Sekalian olahraga pagi. Hah? City light di cafe. Ke kafe dulu sini. Sini dulu nih lewat jalur sana. Ini mau iseng mau lihat daerah camper van. Ada itu Apa? Jajago. Masa? Iya. Mana? Yes tuh. Mana? Oh iya. Kebetulan nih ada siapa ya, Rina ya? Oh, tuh. Mau lihat-lihat. Wah, kita ketemu Jajago nih. Tuh lagi ngobrol. Coba foto ya. Nih camper van Indonesia. Oke, tadi saya stop dulu karena ngobrol dulu tadi sama Jajago, bentaran doang sih. Nah, ini Ditawarin masuk ke ruang dalamnya loh. iya emang ntar dulu lah. Nah, ini camper van ya, yang ada tenda di atas tuh. Tadi ditawarin untuk lihat motorhome. Nah, cuma masih ini doang nih bloknya untuk CVI. Gitu. Dari Kojon dapat ini, set stiker, asik. Terima kasih banyak. Iya, ayo, boleh. Masuk. Ini mau ngeliat motorhome. Berarti bedanya motorhome sama camper van ya cuman itu ya. Kalau camper van tendanya di atas. Camper van mobil yang sudah jadi, Ha-ha. kita tambahin apa namanya? Oh, bukan pakai tenda di atas gitu, Ya, bukan. itu namanya aksesoris. Ah. Kalau motorhome itu kita Yang bangun. dibangun Bodinya bikin dibangun. rumah gitu ya, Ya, semua. dan Mau sekelas Grand Max pun juga bisa disebut motorhome.
Enggak, kalau Grand Max ini Grand Max nih. Kayak itu tuh punyanya Jajago tuh yang nguling kayak yang sebelah sono. Itu bisa disebut motorhome. Bisa. Dari awal apa namanya ada fasilitas kamar mandi biasanya. Itu disebutnya motorhome. Oh. Ada fasilitas kitchen gitu. Ayo mau lihat. Masuk aja nggak apa-apa. Lepas sandal. Nah, ini kurang lebih contoh. Lepas sandal. Tuh. Kita lagi bersama Cevi. Ada kamar mandi. Tapi kamar mandinya berfungsi. Hah? Mandinya berfungsi. Atas sama bawah berarti dua. Dua mana? Dua mana? Atas satu, bawah sini. Kamar mandi mana? Kamar mandi? Enggak, tempat tidurnya. Oh, tempat satu. tidur ya, saat di atas di bawah. Ini mobilnya. Wah, habis berapa ini Om? Hah? Ini Amjek. Habis Ini mobilnya apa? Ini elop. Oh, elop. Depannya beda ya? Ini sekitar 700-an. 700-an. Ini saya punya camper van yang low budget ya, 400 juta udah bisa bikin motorhome. Depannya nggak seperti elop ya? Nih, Udah dirubah modelnya. DFSK sama yang kayak di bawah itu. itu minibusnya. Kalau ini pensi motorhome-nya. Kalau itu bilangnya camper van. Ini DFSK Glora. Super cab. Oh, yang Super Cab itu kan Glora kan, Glora listrik ya. Itu masuknya camper van. Itu maksudnya kayak, oh iya karena di atasnya ada tendanya. Kalau ini sudah motorhome. Super Cab mau lebih gede kan dia mah. Iya. Dia mah pick up ya. Ya, Kalau ini nggak salah. motorhome paling terjangkau yang kita bikin. 400 itu. 400 gitu. Mobil baru. Mobil baru apa second? mobil kita bawa, Oh, kita mobil beda kan? Kamu udah sama mobil. Udah sama mobil. Udah Mobilnya sama, baru satu. Berarti udah langsung atas nama sendiri. Dia kalau kayak gitu pakai kir nggak sih? pakai. Oh tetap berarti 6 bulan sekali ya. Statusnya apa di kirnya? Bisa camper van. Oke, perfect bisa. Camper van atau delpan tergantung samsat. Tapi Oh. kalau di SKRB-nya udah pasti camper van. Semua udah pasti camper van. Kalau itu kita bikin camper van bisa tapi kan? Bikin motorhome bisa kan? Mobil listrik. Bisa, itu kita bikin. Ya kan itu camper van. Bikin motorhome bisa. Nggak bisa kenapa? Karena dia dari dealernya sudah jadi bentuknya. Oh, Kalau ini kan super cab, dia cuma kepala sama sama si losbaknya itu. Jadi motornya kita bangun. karena ini bukan leather frame ya. Bukan leather frame. Kalau super cab kan leather frame kan. Mobil komersil leather frame biasanya enak dibuka baknya rata gitu ya. Oh, jadi motorhome itu harus yang leather frame ya. Kalau motorhome. Kadang kita kepala sama sasis saja. Iya, model-model losbak kebanyakan Ya, yang dibikin. atau tanpa bak tulang aja. Ya bisa, Seperti bisa. ini nih, kepala Cuman kepala sama aja. belakangnya aja. Tulang. Oh, jadi syaratnya harus itu motorhome. Oke, ini udah di cafe. Cafenya Sejati Resort dan ini nama kopinya Wana. Derita ini aku tak sanggup lagi Front office. menerima semuanya. Suasananya begini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aku tak sanggup lagi menerima semuanya.
apa? Nah ini kalau di paling atas ya Sejati, ternyata bagus sekali ya view-nya ya. Tuh, bisa dilihat tuh. Tuh, city light-nya dapat. Foto bisa nggak? Foto, ayo foto. Bareng. Oke lanjut lagi. Ini ada bangku-bangku begini ya, enak kalau malam buat nongkrong-nongkrong ya. setia. Oke. Tuh. Tapi sayang. Ya beginilah suasana malamnya di Sejati Resort. Ada tempat camping, ada resortnya. Besok pagi kita review full. Oke, sekian untuk suasana malam di Sejati Resort. Udah ya. Terima kasih. Iya. Tambahan infonya istri dari orang renang, view-nya bagus. Kita lihat ya. Sebagus apa view di kolam renang? Kolam renangnya nyala-nyala. Ada lampunya. Begini view dari kolam renang. Kolam renangnya modelnya apa namanya? Apa? Infinity. Infinity Pool modelnya dia. Model kolam renangnya. Nah itu yang jauh. Suasana malamnya Sejati Resort. Oke, untuk malam ini saya close di sini aja ya, suasana malamnya. Terima kasih. Kita lihat besok pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang jam 7:30. Ini seperti biasa pagi-pagi akan mereview. Sekarang review Sejati Resort Cafe seperti biasa dari pintu masuk. Ya, pintu masuknya ini ya. Nanti di sini ada security nanya biasa sudah booking atau belum. Terus kita langsung diarahkan ke depan ke atas front office. Ini kafling-kaflingnya ini akan saya review nanti setelah dari atas ya front office ya. Sekarang kita ke atas dulu ke front office. Oke, guys. Nih kita biasanya parkir dulu mobil di sini. Pinggiran ya. Yang ada garis merahnya tuh. Lalu kita ke front office untuk konfirmasi jika sudah booking. Kalau belum booking ya buat cari kafling. Ini suasana pagi ini. Pak, kalau ini kabin-kabin gitu ya Pak? Maksudnya Disewakan juga kan? iya, iya. Ini vilanya. Vilanya itu kan ya. Nah ini ada cottage gitu ya? Iya. Nah ini disewakan ya villa-villanya. Kalau memang harganya berapa ya lihat aja di Instagram punyanya Sejati. Komplit untuk harga di situ semua.
Nih kebetulan lagi cerah. Nah ini yang saya bilang aula. Ada spot foto di sini. Menghadap ke gunung. Oh ya. Saya jauhin tadi gunungnya. Di atas sepertinya akan dibuat kafe gitu ya. Baru ada bangku sedikit di sini. Cakep sekali ya. Kalau dari atas ini pemandangannya. Itu seperti biasa, gunung apa? Gunung Salak. Oke, sekarang kita turun ya. Kolam renangnya udah di review ya tadi malam ya. Dia infinity pool hitungannya. Seperti ini. Wih, cakep kan? Langsung ke Gunung Salak ya. Sekarang ke bawah kolam. Kita lewat kafe. Ada playground. Main playground. Nah, seperti ini kafenya ya. Seperti itu ya penampakan dari kafenya. Pemandangannya bagus ya. Kalau dari arah sini bagus banget pemandangannya. Oke, sekarang kita lanjut turun ke bawah. Nah ini domnya. Domnya ada kamar mandi, ada kolam renang, kamar mandi. Nih sebelah sini ada bathtubnya. Bathtubnya cuma ketutup ya. Sama itu Jacuzzi. kita lihat-lihat yuk, minta itu Nih per kamar. mau apa? Nge-review. Ini kita mau lihat yang villa. Nih saya mau lihat villa 2 kamar. Nah. Oh, ininya bangku apa kasurnya single. Tapi ada 3. Oh, banyak ya. Ini ada TV-nya. Tuh. 6 dewasa kali ya. 6 dewasa iya. Tuh, sama. Makan, breakfast ya? Berapa kalau ini? 6. 800 dapat. Jadi free breakfast 6 orang untuk yang itu. Kalau yang satu formatnya sama seperti ini, tapi 1 kamar. Beda, cuman langsung ke kamar tidur langsungnya. Oh, jadi kamar yang belakang itu nggak ada ibaratnya. Nggak ada. Jadi ruangan ini ada tetap. Nggak ada. Oh, ruang ini nggak ada, langsung tempat Jadi, tidur. Langsung ke tempat tidur. Oh, kayak hotel gitu ya? Iya. Oh, gitu. Kamar mandi dalam juga. Oke. Nah, ini studio. Cuman ini buka sini. Aha. Oh, jadi ini kamarnya gini-gini kanan kiri ya? Iya, kanan kiri. Kalau
Sama harga. Kalau penyewaannya langsung dapat 2 kamar begini atau satu-satu? Satu-satu boleh, langsung 2 boleh. Oh, berarti kalau satu-satu beda orang sharing dong kamar mandinya ya? Iya, sering. Kalau misalnya kita sewa 2 ya nggak sharing ya? Iya, enggak. Sama yang dok. Iya, Yang dong di box. ya. Nah ini dom. Ini ada kolam renang di luar. Hidup. Jacuzzinya hidup. Oh ada ini nih ada. Wah iya banyak ini orangnya. 1, 2, 3, 5 orang. 6. Ini untuk berapa orang? Kakak ininya Kita lihat ke dalam yuk domnya. Wah. Oh ini mau dikasih AC kalau dom ya. Iya. Padahal udah dingin dikasih AC. Wow, keren. Kamar mandi ada 2. Kamar mandi ada 2. Sebelah sini. Ini gratis apa? Iya. Oh, Apa? Oh amenities. amenities gratis. Ini 1. Oh dia ada mezaninnya. Keren banget. Ini 5 juta deh. Buat 8 orang. Ini maksimal 15 bisa. 15 orang. Iya kalau di bawah-bawahnya diisi. Wah. Di atas itu. Kira 30 orang Ini bisa. di sini 4 Di sini tempat tidur. Iya, tempat tidur. Oh, mezaninnya buat tempat. Enggak. Ah. Keluarga besar bisa enggak? Cakep. Wah, Keren deh. cakep ya. Wah. Bagus sekali ini domnya. Bedanya Baru kali ini ngeliat dom segede gini. yang depan yang kecil-kecil malah belum jadi ya. Ya belum itu. Heeh. kalau yang depan katanya bukan yang private ya. Bukan. Yang biasa. Kamar mandi kalian. Wangi, harum. Bintang 5. View-nya View-nya tuh, view-nya langsung ke gunung. Nah. Dia nggak elektrik. Ininya apa? Nama tirainya. Kan ada tirainya yang elektrik kan? Pakai remote Manual ini. manual. Wah, cakep sekali. Free ya, api unggun. Api unggun free. Tuh amenitiesnya banyak banget. Pop mie 8 ciki. Wah, cakep. Nah, kan kalau mana masnya? Ini sewanya Kan ini kan kalau 5 juta. orang gini bisa bawa kayak misalnya kan dapat sarapan, bawa koper portable sendiri gitu boleh nggak sih? Bisa. Boleh. Iya, bisa. Bilang sama masnya. Terima kasih bilang apa. Dan juga lagi ada yang survei di sini. Ini catat nih. Dom 03 ya. Bisa kapasitas 15 orang. Kalau saya lihat cuman dom ini yang paling gede karena infonya dia aja yang punya kolam renang di dalam. Yang lainnya cuma jacuzzi. Kicau. Check out seperti biasa ya jam 12. Check in jam 2. Kalau di kafling tenda, jika kondisinya yang kita booking kosong, itu bisa masuk dari pagi. Kayak misalnya masuk dari jam 9 itu bisa. Jam 8 bisa. Sekarang kita turun. Ini yang disewa sama camper van. Semalam kayaknya udah nge-review kita ya. Ya cuman tanah kosong aja ya. Seperti itu ya.
nggak usah direview jauh karena semalam kita juga udah keliling di CVI. Nah ini untuk yang kedua dari atas. Jadi untuk area camper van pertama 1 sama ini 2. Kalau di sini disebutnya kafling 2 area 1. Kalau di tempat saya disebutnya area 2 camp 1. Beda-beda nih. Areanya area 1 disebutnya di sini. Cuman itu kafling 2, ini kafling 1. Hitungan jadi 1 2. Di sebelahnya apa ini? Oh, nggak kelihatan. Oh sorry, di saya itu camp 1 area 11. Ini camp 1 area 12. Nah, kalau ini kafling 2 area 1, kafling 2 area 2. Oh, yang atas itu bisa jadi yang atas tuh kafling karena lebih besar ya kapasitasnya. Ini kapasitasnya kecil nih. Ada perbedaan ternyata. Yang di atas ini itu kafling 2 area 1. Di kita camp 1 area 11. Jadi area 1 2 3 4 5 ke sini 11 12 13 ya. Nih gunungnya kelihatan. Sudah mulai cerah ke arah gunung. Nah, ini masuk sini area kayak camping lagi. Coba ada patoknya enggak ya? Patoknya itu tulisannya apa ya? Tidak ada tulisannya di sini ya. Nah ini juga ada komunitas juga. Kalau nggak salah summer camp tadi malam. Di bawah lagi pembuatan lagi. Nah, ini juga ada patok-patok. Ini kayaknya patok-patoknya yang di sini khusus untuk camping aja ya, karena kecil lahannya. Soalnya ada, saya bilang ada listrik-listriknya nih. Ya. Ada listrik kan. Di situ ada listrik. Kalau itu apa ya? Aula apa Sejati Resort and Cafe juga statusnya, cuma saya nggak tahu nih aula atau apa. Fungsinya buat apa? Cuman yang jelas yang gedung ini besar sekali. Mungkin aula sama seperti yang di atas. Bisa jadi yang bawah penginapan juga, yang kayak yang di atas apa namanya studio. Lebih jelasnya lihat Instagramnya aja ya. Oke, sekarang kita akan jalan ke toilet ya. Oke, ini kamar mandinya ya. Ini yang bawah karena di atas ada lagi bawah. Tuh lihat. Masih duduk. Ada showernya. Ada water heaternya. Di sini ada isi ulang air ya. Kalau misalnya kalian bawa botol-botol aqua yang galon habis, bisa isi ulang RO. Tadi kan kamar mandinya yang bawah, sekarang yang atas. Keluar kamar mandi ya begini penampakannya. The best number one. Oke. Untuk yang di atas, toiletnya juga toilet duduk. Cuman yang di sini, oh ada juga water heater. Oh udah. Yang di atas ini, yang di kafling pertama dari atas, itu ada buat mandi saja. Water heater juga tuh. Ya. Terus ada yang buat ini mandi saja. Nah ini ada yang buat
mandi tapi tidak water heater, tapi pakai toilet duduk. Ada toilet duduk. Yang di atas toiletnya cuman untuk buang air besar 3, tapi tidak ada water heater. Yang itu 3 pintu untuk mandi saja pakai water heater. Nah kalau untuk yang bawah karena toilet baru ya, itu ada water heaternya. Ini penampakan dari tengah-tengah, dan fasilitas apa, keamanannya bagus ya. Lampunya udah pakai yang solar panel, terus ada CCTV di setiap kafling. Ini penampakannya. Oke. Ya karena ini tempatnya tidak banyak, tidak luas ya kalau saya bilang. Jadi hanya segitu saja review singkat dari Sejati. Malah ini bukan singkat, ini full review ya. Cuman saya nggak tahu nama-namanya aja, ini buat apa ini. Yang saya tahu cuman dom, villa, tempat camper van, udah itu aja. Untuk harga kembali lagi lihat di Instagramnya aja, atau kalau ada situsnya silakan ke situsnya Sejati Camp and Resort. Oke, terima kasih untuk review Sejati Camp Resort. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan dari Sejati Resort. Ini kita bicara jeleknya dulu aja ya, baru bagusnya ya. Kalau menurut saya jeleknya cuma 2. Coba dari istri gimana jeleknya? Kurang bagusnya di sini Agak kenceng dong. jalannya itu. Jalan. Jadi betul nih, saya review jalan dari pertama datang tadi, dari Kopi Daung itu biasa bagus jalan ke atas. Ya jalan-jalan masih ada batu-batu kerikil lah gitu, tapi rata. Cuman pas masuk ke sini ke jalurnya Sejati, itu batunya kerikil besar-besar, tapi dia itu bentuknya yang masih kayak jalan truk, tau kan, yang tengahnya tinggi, bawahnya kanan kirinya ngelekung gitu loh. Jadi buat mobil-mobil kecil city car itu kalau bisa ban kanan kirinya itu di atas lengkungannya, di atas yang gundukan naiknya, jangan pas nginjak lengkungannya. Karena kalau nginjak di lengkungannya takutnya yang gundukan begininya itu gasruk, bisa ke sasis mobil bawah. Apalagi untuk mobil-mobil listrik itu kan ada baterai ya di bawah. Karena pengalaman pernah kita gasruk, tapi karena kita udah pernah punya pengalaman bisa dilalui. Tapi kalau yang belum pertama kali, yang belum bisa atau pertama kali itu harus hati-hati jalan ke sini. Nah itu yang aksesnya ya, akses kemarin itu yang dekat Villa Zahra situlah. Posisi kalau di Google Map pas posisi titiknya Sejati itu jalannya hati-hati tuh di situ. Karena dari titiknya itu tuh dia agak maju lagi, kurang lebih sekitar 200-300 meter. Jadi titiknya Google Map itu nggak sesuai ya, masih agak maju lagi 200-300 kalau dari jalur Kopi Daung. Nah terus yang kedua, jangan lewat jalur yang lewat sebelah kanannya Sejati tuh, yang dari kampung apa ya lupa, ada di peta tuh. Jadi di Google tuh diarahin 2. Yang pertama itu jalur lewat Kopi Daung, yang kedua jalur satu lagi yang belok-belok tuh, agak ke selatan lah kalau di peta. Itu dia ekstrim jalurnya. Kayak tadi saya udah sempat bilang di video, semalam kita ketemu Jajago, itu si Ceriananya itu bilang jalurnya agak ekstrim ya. Akhirnya orang-orang camper van Indonesia bilang harusnya lewat Kopi Daung, dan kami juga kemarin lewat Kopi Daung bagusan. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua di sini sinyalnya susah, walaupun di sini dapat wifi, tapi karena rebutan ya jadi agak susah juga. Ya jadi di sini sinyal saya pakai Tri itu kurang bagus. Ada Telkomsel, ada Bayu juga kurang bagus. Anak pakai XL pakai XL itu sinyalnya malah cuma 3 batang. Kalau buat telepon masih oke, telepon biasa. Nah terus kita dapat free wifi. Itu kalau untuk tempat saya camp ini agak lemah. Itu saya speed test itu nggak nyampe 1 MB, tapi kalau kita datang ke kafenya dekat front office itu sampai 10 MB gitu. Jadi minusnya itu ya,
dari akses jalan sama sinyal. Udah cuma dua itu aja. Oke, sekarang kita bicara plusnya di kesimpulan ini. Kalau plusnya itu banyak. Pertama, kita ke arah tenda saya madep sono itu langsung Gunung Salak, bagus view-nya. Ke belakang itu Gunung Gede Pangrango, tapi ada spot tertentu aja yang bisa melihat Pangrango ya. Jadi view-nya bagus. Terus untuk tanahnya keras, jadi pakai pasak padat, pakai pasak yang kecil-kecil gini aja buat tenda kuat. Jadi nggak usah harus pakai pasak yang panjang. Kan saya punya dua pasak jenis, satu yang pendek bawaan tenda, yang satu lagi bawaan flysheet, dia lebih panjang 30 cm. Gak usah pakai pasak yang panjang, tanahnya bagus, padat, kuat, buat kecil aja tuh bagus. Terus kebetulan spot saya itu ngambil yang banyak pohonnya ya, kan ada di video itu pohonnya gede jadi bisa pasang hammock itu untuk teras. Terus untuk air lancar, toiletnya mantap. Paling the best yuk. Toiletnya the itu best, saya the best. pikir Ini yang nomor satu. toilet standar ya waktu itu ya. Sebelum-sebelumnya ya, ternyata di sini toiletnya toilet seperti hotel ya, ada water heaternya Semuanya water heater dan semuanya bersih. water heater kecuali yang toilet atas. Tapi toilet atas itu dibagi 6, 3 khusus buat mandi water heater, yang 3 khusus buat buang air besar aja, nggak ada water heaternya. Toilet mungkin itu toilet pertama jadi ya, tapi toilet yang udah bagus yang kedua di bawah itu semua WC duduk dan water heater. Cakep deh pokoknya toiletnya ya, doyan banget. Jadi kalau tahu-tahu malam-malam yang berenang mau mandi enak, sampai yang dekat front office-nya sono ya juga water heater ya, yang di resortnya sono di atas. Nah itu, terus apa lagi plusnya ya? Kolam renangnya juga. Kolam renangnya infinity pool dia modelnya, ada di video saya juga sebelumnya. Kolam renang juga oke. Terus kalau untuk harga sama-sama seperti yang lain, jangan Dedek, sama seperti yang lain, 350.000 ya per coupling. Berenang nambah lagi. Oh, berenang nambah berapa? Satu orang 20. 1 orang 20.000 kalau untuk berenang. Terus untuk fasilitas juga bagus, ada kafe, ada terus tempat duduk kafenya juga udah spotnya langsung tadi itu ke Gunung Salak. City view bisa dilihat dari tempat kafe sama dari yang belakang kafe itu yang ke atas buat kopi-kopinya tuh. Ya oke, sekian dulu kesimpulannya dari plus minusnya di Resort Sejati Camp. Yang jelas kalau untuk bintang 5 saya Best kasih kamar mandi. saya kasih 4,5 ya, karena dengan jalan yang seperti itu, sinyal yang kurang, tapi ya kamar mandi ya memang harus nomor 1 karena buat kita bersih-bersih, apalagi udara dingin, jadi harus ada water heater. Jadi karena itu jadi saya kasih 4,5. 0,5 nya itu ya akses jalan sama sinyal aja. Oke, sekian dulu, terima kasih sudah saksikan Ararioji. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Sejati ada kebun kol. Info ibunya 1 bulan lagi baru panen. Wah, cakep sekali ya. Coba 1 bulan lagi kesini ya, nginep. Udah bisa dibeli nih. Langsung beli dari petani kolnya.